Oke, perkenalkan, nama saya Adia Sarah Azim dari kelas 11 IPA, ingin menjelaskan tentang teori kinetik gas ideal. Apa sih teori kinetik gas ideal? Gas ideal yaitu gas yang berada dalam ruang yang tertutup dan tidak dipengaruhi usaha dari luar. Persamaan keadaan gas ideal juga dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Nah, ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Yang penjelasannya yaitu PV sama dengan K. K itu adalah konstan. PI PP sama dengan P2 dikali P2. Karena T atau suhu itu tetap. Jadi dia mengatakan jika suhu suatu gas dijaga konstan atau tetap, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Charles. Di sini itu dia menjelaskan begini. PV per T sama dengan konstan atau tetap. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Karena P atau tekanan itu tetap. Jadi bentuk awalnya itu seperti ini. PV sama dengan N kali R kali T. Kita buletin mana saja yang ingin pindah ruas. Jadi T pindah ruas ke sebelah kiri dan P pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi hukum Charles itu menjelaskan tentang jika tekanan suatu gas dijaga konstan atau tetap, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Oke, masuk ke hukum yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Penjelasannya yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Si V dan T ini pindah ruas ya. Jadi T pindah ke sebelah kiri dan V pindah ke sebelah kanan. Itu akan menjadi seperti ini. P per T sama dengan konstan atau tetap. Jadi P1 per T1 menjadi P2 sama dengan P2 per T2. Karena V atau volume itu tetap. Jadi hukum Gay-Lussac ini menjelaskan jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Selanjutnya kita akan ke hukum yang keempat, yaitu hukum yang dibuat oleh gabungan dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Jadi penjelasannya itu PV per nRT. Itu T-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi bentuknya seperti ini. PV per T sama dengan konstan atau tetap. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Hukum ini tidak ada yang tetap. Jadi
dari hukum Boyle dan Gay-Lussac ini menjelaskan hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Jadi es batu ini itu baru keluar dari pendingin, lemari pendingin atau biasa kita sebut dengan kulkas. Nah, di dalam kulkas itu kan pasti dia merasakan suhu yang dingin. Namun, jika kita letakkan di suhu kamar, anggaplah ini suatu ruang kamar ya kan ya. Terus kita taruh di sini es batunya, di sudut sini. Itu otomatis kan dia akan mencair. Karena suhu di dalam lemari es dan dalam kamar itu jauh beda ya kan. Dia akan mencair secara perlahan karena suhu lingkungan sangat mempengaruhi suhu pada es, dan ini juga sebagai pembeda yaitu ini lemari es atau lemari pendingin, ini suhu kamar. Tak hanya mempengaruhi suhu pada es, ini juga dibagi dengan perpindahan tekanan. Maka dapat disimpulkan bahwa volume pada es batu itu tetap, sedangkan T atau suhu dan P atau tekanan pada es batu ini berubah. Oke, kita lihat dari hukum keempat tadi itu. Dia menerapkan dari hukum Bapak Gay-Lussac yang dimana volume pada es batu tetap dan suhu dan tekanannya itu berubah ya. Itu saya mengambil penerapan dalam pompa ban. Jadi contohnya ini adalah sepeda ya guys ya. Ini anggaplah ini sepeda ya, walaupun jelek kayak gini. Terus di sini ada pompa, ini orang yang pompa. Nih, jadi kan di pompa ini untuk dia akan memberikan tekanan dan volume ke dalam ban. Dan ban ini kan menerima, tentunya dalam ban itu sudah ada suhu dalam ban ini tetap. Jadi yang berubah itu adalah tekanan dan volume. Ini berubah ya, jadi otomatis dalam penerapan pompa ban ini sama dengan hukum Boyle yang dimana dia menjelaskan itu T atau suhu ini tetap dan tekanan dan volume itu berubah. Oke. Selain dari contoh nyata di kehidupan sehari-hari, di sini juga ada contoh soalnya. Contoh yang pertama itu soalnya ada gas helium sebanyak 16 gram memiliki volume 5 liter dan tekanan 2 kali 10 pangkat 2 PA. Jika R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin, berapakah suhu gas tersebut? Oke, kita diketahui dulu. Yaitu masanya ada 16 gram. Volume ada 5 liter. Kita ubah ke dalam bentuk 5 kali 10 pangkat min 3 liter per seki. Untuk tekanannya yaitu 2 kali 10 2 PA. R-nya 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke, yang ditanya adalah suhunya berapa.
Oke, mari kita jawab. Ini adalah pertama kita tulis dulu bentuk rumus umumnya. P R N kali R kali T. Kita masukin ya. Tekanannya itu tadi 2 10 pangkat 2 dikali volumenya itu ada 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan N. N itu mol itu 16/4 dikali 8,31 kali T suhunya. Jadi T nya itu ada 0,3 Kelvin. Lanjut ke perhitungan selanjutnya, itu ada PV sama dengan N kali R kali T. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. N-nya atau molnya itu rumusnya adalah massa per AR atau MR. Lanjut, PV sama dengan N kali R kali T. 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 16/4. Kita kurungin dikali 8,31 T. Cukup panjang ya rumusnya ini untuk perhitungan cari suhunya ini. 10 kali 10 jadinya 2. Ini kenapa sih jadi 10 ini? Jadi ini 2 dikali 5. Ini tetap jadi 1. Ininya dikurang. Pangkat-pangkatnya ini dikurang ya. Oke, saya akan menggunakan spidol berbeda untuk jadi pembedanya. Nih, yang 2 pangkat 2 sama pangkat 3 ini dibuat jadi kurang. Terus 2 sama 5 itu dikali, jadinya kan 10. Sini tetap jadinya gini. 10 kali 10 pangkat 2 min 3 sama dengan 4. Karena ini dibagi 16 ini sama 4 ini dibagi, hasilnya kan 4 dikali 8,31 dikali T. Lanjut 10 kali 10 jadinya min 1 per ini yang ini semua angka ini pindah ruas ke sebelah sini untuk pemisah agar bisa mencari T dengan mudah. Kita pindah ruas jadi sama dengan menjadi bagi. Jadinya 10 kali 10 min pangkat min 1 per 4 dikali 8,31 per T. Jadi hasil akhirnya itu adalah ini. Nih. Kita buat kesimpulan. Jadi suhu pada gas tersebut adalah 10 kali 10 pangkat min 1 per 4 kali 8,31. Oke guys ya, ini untuk contoh yang pertama. Contoh berikutnya itu adalah suatu gas ideal memiliki MR sama dengan 40 berada dalam tabung tertutup dengan volume 8 liter jika suhu gas 57 derajat Celcius dan tekanan 2 kali 10 pangkat 5 mol per meter persegi. Berapakah massa gas tersebut? Oke, kita tulis dulu, diketahuinya dulu ya. Oke, di sini ada MR yaitu 40, volume 8 liter, T-nya 330K. Dari mana kita tahu ini 330K? Dari mana sih kita tahu kok nilai T-nya atau suhunya ini jadi 333, padahal kan awalnya 57 derajat Celcius. Jadi cara ngitungnya itu adalah
nilai dari Celsius tadi kan 57 derajat Celcius. Nah, nilai ini itu kita tambah dengan nilai Kelvin sesungguhnya itu 273 sama dengan 333 Kelvin. Jadi inilah hasil suhu, karena kan di gas ideal ini suhunya itu kita memakai Kelvin ya kan. Nah, lanjut. Peta tekanannya itu adalah 2 kali 10⁵ mol per meter persegi PA. R-nya itu 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke, yang ditanya itu adalah masanya itu berapa. Oke, rumus umumnya kita tulis dulu. N kali R kali T sama dengan N itu mol per mR dikali RT. Oke, kita tinggal masukin 2 dikali 10⁵ dikali 8 kali 10⁻³ sama dengan M-nya, karena masanya kita belum tahu kan. Terus kita udah ketahui MR-nya, tinggal kita masukin dalam kurung dikali 8,31 dikali suhunya yaitu 330 Kelvin. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa masanya adalah 23,33 gram. Nah, kita buat kesimpulan dulu ya. Jadi massa pada gas tersebut adalah 23,33 gram. Semoga bermanfaat. Di teori kinetik gas ideal ini kita jadi tahu apa yang mempengaruhi gas ideal, yaitu ada tekanan, suhu, volume, dan jumlah gasnya. Terus kita juga dapat mengetahui apa saja yang menjadi hukum-hukum dasar untuk materi kinetik gas ideal. Tak hanya itu, ternyata juga ada contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi itu ada es batu dan pompa ban. Cara kerjanya juga dia menggunakan hukum-hukum yang sudah diterapkan dalam kinetik gas ideal. Terus juga kita sudah jadi tahu cara menghitung jika tidak diketahui suhunya, jika tidak diketahui masanya. Itu juga dengan cara-cara yang terstruktur dan agar dapat hasil yang sesuai. Oke, terima kasih.